Selamat siang. Selamat siang, mari masuk. Siang. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Keira. Saya sebagai konselor Anda pada hari ini. Nah, permisi, ini dengan Kak siapa? Nah, perkenalkan nama saya Nur Hasana, biasa dipanggil Hasna, Kak. Oke, baik, dengan Kak Asma. Oh iya Kak, Kak kesini kira-kira naik kendaraan apa? Oh, saya kesini naik motor sendiri. Oh iya Kak, sebelum itu Kak sudah sarapan? Sudah sih. Oke baik, sebelum itu saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Kak yang telah bersedia untuk konseling hari ini. Nah baik, sebelum itu ini ada lembar persetujuan, silakan Kak membaca. Jika sudah selesai membaca, silakan tanda tangan. Oke baik, terima kasih. Oh ya, sebelum lanjut, semua hal yang Kak ceritakan saat ini akan saya jaga kerahasiaannya. Tetapi jika saat proses konseling berlangsung ada jiwa atau nyawa Kak yang terancam atau membahayakan, izinkan saya untuk menyampaikan kepada atasan saya. Oke, oh ya Kak, sebelumnya Kakak kelihatan agak tegang ya. Nah, kira-kira apa yang akan Kakak ceritakan hari ini? Ya, Kak, saya cuma nggak tahu harus mulai dari mana. Pacar saya itu baru saja kehilangan ayahnya seminggu yang lalu. Terus sejak itu dia kayak berubah banget. Saya pingin bantu, tapi saya nggak tahu harus gimana. Setiap saya dekati dia malah diam, nggak ada respon sama sekali. Terus juga saya bingung apa saya salah ya, Kak. Saya turut berduka cita ya Kak Hasna. Kehilangan orang tua itu, apalagi seorang sosok ayah, ya bukan satu hal yang mudah. Tapi Kakak sudah melakukan langkah yang baik dengan datang ke sini, yaitu untuk mencari tahu bagaimana sih Kakak bisa mendampingi pacar Kakak. Ya, Kak, saya cuma nggak mau salah ngomong aja dan malah bikin dia tambah masalah, tambah sedih. Oke, baik Kak Hasna. Nah, sebelum kita lebih lanjut lagi tentang bagaimana cara Kakak untuk membantu pacar Kakak, sebelum itu saya ingin tahu perasaan Kakak sendiri sejak kejadian itu bagaimana? Sedih juga sih, Kak. Saya kenal baik sama ayahnya. Orang tuanya baik banget, tapi saya nggak berani nunjukin rasa sedih saya di hadapan dia gitu. Saya takut dia tambah down. Oh, ya. Jadi Kakak menahan perasaan Kakak agar tidak membebani dia ya? Iya, Kak, tapi malah jadi bingung. Kadang saya ingin peluk dia, tapi dia malah bilang jangan ganggu aku dulu ya. Terus saya itu kayak gimana ya, kayak terus saya harus menjauh, tapi dia bilang saya nggak peduli. Saya benar-benar nggak tahu harus gimana. Oh iya Kak, itu situasi yang sulit sih. Tapi Kakak sedang mencoba menolong dan ternyata dia menunjukkan respon yang sangat menolak dari ekspektasi Kakak. Nah, itu juga membuat Kakak bingung dan mungkin juga Kakak merasa diri Kakak jadi tidak berdaya. Cepat sekali sih, Kak. Saya merasa gagal jadi pendamping yang baik buat dia kalau saya gini terus. Oh iya Kak Asna, Kak Asna tahu, nah setiap orang punya cara dan waktu yang berbeda-beda dalam menghadapi situasi kehilangan. Nah, ada yang menangis, ada yang juga menarik diri, sampai bahkan ada yang marah, tapi tidak tahu alasannya karena kenapa. Nah, semua hal yang telah terjadi itu
semua itu bagian dari proses yang disebut dengan proses berduka. Jadi wajar ya Kak kalau misalkan pacar saya itu sikapnya kayak gitu. Nah, perbedaan itu sangat wajar karena kadang-kadang orang yang berduka itu menolak perhatian bukan karena mereka tidak ingin ditemani, tetapi mereka belum siap untuk membuka diri mereka setelah kehilangan. Mereka masih mencoba memahami rasa sakit mereka sendiri. Jadi saya nggak boleh maksa dia untuk bicara sama saya Kak. Nah, betul. Yang paling dibutuhkan pacar kakak saat ini bukan hanya kata, tapi kehadiran yang tenang. Nah, kakak cukup ada di sisi pacar kakak tanpa kakak menuntut dia untuk bercerita atau terbuka kepada kakak. Tapi Kak, kalau misalkan dia diam, terus saya harus ngadapin dia itu gimana? Nah, kakak bisa menunjukkan empati dengan cara yang sederhana. Misalnya dengan mengirim chat untuk menanyakan kabarnya dengan lembut, atau misalnya memberikan dia makanan atau barang yang dia sukai, atau juga sekedar kakak datang ke rumahnya dan duduk bersamanya tanpa bicara. Itu sudah sangat berarti dan mungkin itu hal-hal kecil yang dapat kakak lakukan di saat seperti ini. Nah, karena kadang diam yang penuh perhatian lebih menenangkan daripada 1000 kalimat yang kakak lontarkan untuk penghiburan. Saya jadi sadar bahwa saya selama ini terlalu sibuk untuk mencari cara bagaimana dia bisa cepat baik-baik saja. Padahal mungkin dia nggak butuh cepat sembuh, tetapi butuh waktu. Nah, benar sekali Kak Asna. Terkadang kita memiliki niat yang besar untuk menyembuhkan, namun membuat seseorang merasa ditekan dengan hal itu. Nah, dalam konseling, kami menyebutnya dengan bandwidth, yang artinya hadir dengan penuh empati, bukan memperbaiki keadaan, melainkan menemani proses kehilangan. Jadi tugas saya bukan bikin dia lupa sama ayahnya, tapi bantu dia belajar menerima kehilangan gitu ya. Nah, benar sekali. Kakak bisa bantu dia mengingat hal-hal positif tentang ayahnya. Misalnya kakak bisa tanya tentang kenangan yang indah atau nilai-nilai yang sudah diajarkan oleh ayahnya. Nah, hal-hal kecil itu bisa membantu dia bagaimana untuk memaknai kehilangan sebagai bagian dari cinta yang tetap hidup. Jadi pacar saya pernah bilang bahwa ayahnya itu selalu berpesan supaya dia nggak nyerah dalam hal apapun gitu. Mungkin itu bisa saya ingatkan kembali ke dia pelan-pelan ya. Apa gimana? Itu langkah kecil yang baik Kak Asna. Nah, dengan begitu Kak Asna tidak memaksanya untuk melupakan, tapi Kak Asna membantu dia untuk menyambung makna dari kenangan itu. Tapi Kak, bagaimana kalau dia tetap menjauh sama aku? Terus kadang dia juga nggak balas pesan aku atau malah marah tanpa alasan. Nah, dalam situasi seperti itu, penting untuk kakak agar tidak mengambilnya secara pribadi. Nah, kemarahannya itu bukan tertuju kepada kakak, tapi bagian dari cara dia sendiri untuk mengekspresikan kesedihannya. Kakak bisa katakan, aku di sini kalau kamu butuh. Lalu berikan pacar kakak ruang untuk berpikir dan meredakan kemarahannya. Jadi biarkan dia memilih kapan dan waktu yang siap dia untuk bicara sama saya. Ya, dan ketika pacar kakak sudah mulai terbuka, dengarkan dia tanpa terburu-buru untuk memberikan nasihat. Nah, kakak bisa gunakan
kalimat yang sederhana seperti, aku bisa bayangkan betapa beratnya itu buat kamu. Atau juga bisa, aku mengerti kalau kamu butuh waktu. Nah, kalimat-kalimat kecil seperti itu bisa membuatnya merasa dipahami, bukan dihakimi. Saya akan coba, Kak. Mungkin selama ini saya terlalu ingin memperbaiki situasi, bukan benar-benar memahami dia. Nah, kesadaran kakak itu sangat baik. Nah, ingat, kadang cinta bukan soal memperbaiki, tetapi bagaimana kakak bisa menemani saat pacar kakak terluka. Nah, Kak Asna, setelah pembicaraan kita hari ini, kira-kira menurut kakak, hal paling penting apa yang dapat kakak pelajari? Saya belajar kalau berduka itu bukan soal cepat sembuh, tapi soal berani menghadapi rasa sakit. Dan tugas saya itu bukan menghapus dukanya, tapi menemani dia untuk melewatinya. Nah, sangat tepat. Kakak Asna sudah menunjukkan kedewasaan emosional. Itu hal yang penting juga dalam hubungan dan juga pada kehidupan kakak sendiri. Terima kasih, Kak, saya merasa lebih tenang sekarang. Mungkin saya nggak bisa membuat pacar saya bahagia secepat ini, tapi saya bisa berusaha menjadi tempat yang aman buat dia. Nah, itu langkah yang sangat luar biasa. Dan perlu kakak ingat, jangan lupa kalau kakak juga perlu menjaga diri kakak sendiri. Nah, untuk mendamping orang yang sedang berduka itu mungkin bisa lelah secara emosional. Nah, kakak bisa luangkan waktu untuk beristirahat dan juga menenangkan diri kakak sendiri. Baik, Kak, terima kasih banyak atas waktunya dan penjelasannya. Saya akan coba pelan-pelan. Sama-sama Kak Asna, kakak juga sudah melakukan hal yang baik dengan mencari bantuan, bukan menanggung sendiri. Nah, itu tanda bahwa kakak peduli dan ingin tumbuh. Oke, baik. Di akhir sesi ini, saya ingin mengingatkan, semoga kakak selalu semangat dalam menghadapi pacar kakak, dan sampai jumpa di pertemuan atau konseling selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih, Kak.